Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi di Bisa Kes, Bincang Inspirasi Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dengan nama Bang Bair. Ya. Nama lengkapnya Bang Jubair Muhammad SAG. Kepala KUA Kantor Urusan Agama Oba Utara. Bagaimana kabar Bang Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali terkait dengan kehidupan Bang Bair, ya, tokoh inspirasi di daratan Oba Utara. Bang Bair ini kesehariannya sebagai penghulu di Oba Utara, tepatnya di Sufifi. Di Sufifi Bang ya? Sufifi Kecamatan Oba Utara, tepatnya di Jalan Merdeka nomor 2 Desa Bukit Durian. Oh iya, dari alamat kantor kawannya di Desa Bukit Durian. Oke. Aktivitas yang dilakukan sekarang Bang sebagai penghulu apa saja Bang? Memang penghulu itu rata-rata dipahami masyarakat sebagai petugas yang mengurus atau melaksanakan pernikahan. Itu pengetahuan yang sementara diketahui oleh masyarakat secara umum seperti itu. Tapi sesungguhnya tugas kepenghuluan itu lebih luas dari itu. Bukan cuma sekedar mengurus soal pernikahan, tapi juga soal pencerahan generasi, soal memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keagamaan. Itu juga menjadi tanggung jawab sebagai seorang penghulu. Nah, karena itu memang selama ini ada pemahaman antara ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, syarat-syarat yang tugas yang diberikan oleh pemerintah dengan masyarakat itu pemahaman, sehingga masyarakat menganggap bahwa yang melaksanakan pernikahan itu adalah tugas seorang penghulu. Padahal sebetulnya bukan. Dalam hal menyangkut soal pernikahan, itu tugas penghulu adalah mencatat, melakukan pemeriksaan, mengawasi proses berjalannya pernikahan, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak, apakah sesuai dengan hukum agama atau tidak. Itu menjadi tugas pokok khususnya dalam soal pernikahan. Berarti kalau semisal dalam proses pernikahan kemudian persyaratan-persyaratan tadi tidak terpenuhi, berarti tidak bisa dinikahi oleh kantor urusan agama. Iya. Dalam pernikahan itu ada beberapa syarat. Soal syarat administrasi itu misalnya harus ada surat keterangan dari desa. Nah, desa itu ada yang namanya N1, N2, N3 dan seterusnya. Itu membuat persetujuan kedua mempelai, membuat persetujuan orang tua, surat keterangan orang tua, kemudian ada fotokopi KTP, ada fotokopi kartu keluarga, ada fotokopi akte kelahiran, ada paspor dan lain sebagainya. Ini syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin. Nah, di samping itu juga ada persyaratan-persyaratan lain seperti misalnya usia. Kalau dahulu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu disyaratkan usia pernikahan bagi seorang laki-laki itu 19 dan perempuan itu 16.
di undang-undang yang terakhir 16 tahun 2019 itu sudah berubah bahwa rata-rata usia pernikahan yang harus diakomodir menjadi seorang untuk dinikahkan itu baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus berusia 20 tahun. Nah, di luar dari usia 20 tahun maka itu harus diajukan ke pengadilan untuk meminta dispensasi. Proses itu bisa dilanjutkan atau tidak tergantung putusan pengadilan. Nah, kalau pengadilan mengiyakan maka kita akan lanjutkan dengan melakukan pendaftaran. Tapi kalau memang pengadilan menolak maka sudah pasti kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, syarat untuk ke pengadilan harus pengantin membawa segala berkas itu. Lalu kemudian kita periksa memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat kita lakukan pemberitahuan. Misalnya ada kurang yang perlu dilengkapi, kita bikin pemberitahuan untuk dilengkapi. Dalam waktu ditentukan kemudian tidak, maka kita bikin surat penolakan. Misalnya dalam soal batas usia misalnya, itu tidak cukup, maka kita buat surat penolakan. Nah, di surat penolakan sudah menyebutkan, andaikan saudara tidak puas dengan putusan kami, silakan mengajukan ke pengadilan terdekat. Nah, itu yang disebut dengan sidang dispensasi di pengadilan. Begitu. Makin luar biasa ini. Sudah berapa tahun Bang sebagai penghulu nih? Saya sebagai penghulu ini mulai dari bulan Agustus tahun 2009. 2009. Berarti kurang lebih 20 tahun, 22 tahun nih. 2009, 2019, 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun. Lumayan lama juga ya? Lumayan lama kan. Saya sudah pertama melakukan tugas ini adalah di Kabupaten Halmahera Timur. Kabupaten Halmahera Timur. Jadi memulai karir sebagai penghulu itu di Kabupaten Halmahera Timur. Tepatnya di Kecamatan Maba, yang orang terkenal dengan Buli. Daerah tambang. Daerah tambang ya. Dari situ kemudian pindah ke Kecamatan Wasili Selatan. Wasili Selatan. Nah, itu yang agak satu-satunya di Indonesia. Di kecamatan itu ekor. Kecamatan ekor ya. Nah, jadi tidak ada kepala di ekor kecuali di Wasili Selatan. Jadi kepala di ekor kecuali di Wasili Selatan. Saya tanya, Pak, kepala di mana? Kepala di ekor. Jadi kepalanya di ekor ya? Bukan kepala di ekor. Ada pengalaman yang selama tugas dari Halmahera Timur, dan berarti dari Halmahera Timur pindahnya langsung ke Kota Tidore. Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di Ombang Utara ini ya. Ada pengalaman yang berkesan selama menjadi kepala KUA? Iya, pengalaman pahit yang berkesan sampai saat ini saya tidak bisa lupakan itu satu. Ya, sekitar tahun 2015, kalau saya tidak salah ingat, saya pernah menikahkan istri orang. Pernah menikahkan istri orang. Itu sepengetahuan atau tidak sepengetahuan? Ya, itu tanpa sepengetahuan. Yang lebih aneh lagi, orang tua dari mempelai perempuan itu juga tidak tahu kalau anaknya sudah kawin di Makassar. Tidak tahu kalau anak sudah kawin di Makassar. Padahal anaknya ini mengambil pendidikan sekolah, dia kuliah di Makassar, dan di Makassar dia sudah menikah dan sudah punya dua anak.
lalu kemudian dia balik ke kampung, anaknya tidak bawa, jadi semua orang di kampung tahunya dia bujang. Keterangan yang disampaikan juga dari pemerintah desa setempat adalah bujang, perawan. Lalu kemudian proses itu jalan, karena berdasarkan keterangan itu semua berjalan normal, tidak ada satu persyaratan yang cacat secara hukum. Secara administrasi semua terpenuhi. Lalu kemudian daftar, proses pernikahan itu berjalan. Sekitar 1 minggu kemudian itu suaminya datang. Suaminya datang mengadukan persoalan itu ke Kapolsek. Hanya saja memang karena dari sisi administrasi semuanya terpenuhi, maka waktu itu ditempuhlah dengan jalan kekeluargaan. Karena hubungan antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki itu masih ada hubungan kekeluargaan, sehingga ditempuhlah dengan penyelesaian kekeluargaan. Berarti buat pusing juga ya pada saat itu ya abang? Memang luar biasa. Saya waktu itu juga, sudah ada kemungkinan bahwa kalau salah penyelesaian pasti berujung ke ranah hukum, dan hukumannya sudah pasti berat karena menikahkan istri orang. Padahal ini niatnya baik ini. Ini niatnya baik. Nah, hanya saja memang itu semacam, kalau saya ada keteledoran dari pemerintah desa setempat, termasuk orang tua, karena sangatlah tidak mungkin pemerintah desa, menurut saya, tidak mungkin pemerintah desa bahkan orang tua tidak tahu kalau anaknya sudah kawin. Itu sesuatu yang menurut kita, menurut rasio itu mustahil. Hanya saja itulah yang terjadi. Bahwa dari berkas yang masuk itu semuanya punya. 1 minggu kemudian ada tuntutan dari suaminya dari Makassar jauh-jauh datang ke Alti, dan alhamdulillah selesai dan dia mengambil istrinya kembali ke Makassar. Menarik sekali. Jadi dari pengalaman itu kemudian membuat abang lebih berhati-hati lagi. Iya. Dari pengalaman ke pengalaman, memang alhamdulillah bukan cuma saya, ini mungkin pengalaman ini mungkin dulu dialami oleh penghulu lain, sehingga ada perubahan regulasi, bahkan ada perubahan sistem yang sekarang itu sudah sistem pernikahan itu sudah pakai sistem online. Pendaftarannya yang namanya sekarang disebut dengan Sinkah Web. Jadi kalau misalnya persyaratan yang disampaikan oleh calon itu tidak terpenuhi, maka secara otomatis tidak bisa didaftarkan. Tidak bisa didaftarkan. Ya, daftarnya pun tidak bisa. Karena daftar harus persyaratannya lengkap. Kalau misalnya dia datang dengan keterangan bahwa dia bujang, belum pernah menikah, perempuan, tapi kalau misalnya kita daftarkan niknya, lalu kemudian di nik nomor itu kependudukan tertulis dia sudah menikah, maka otomatis tidak bisa dilanjutkan, karena di situ dia minta, berarti sudah otomatis kalau sudah pernah menikah berarti ini poligami. Kalau bukan poligami berarti ada sudah pernikahan keberapa. Otomatis akan ditanyakan apakah poligami atau cerai. Kalau poligami, mana izin poligami dari pengadilan? Diminta nomor izin pengadilan. Kalau misalnya sudah bercerai, maka kalau cerai itu dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan. Kalau cerai mati, nah itu ada
akta kematian dari catatan sipil. Nah, bagi yang TNI, Polri atau ASN. Tapi untuk masyarakat biasa boleh dilakukan dengan cara hanya dengan bukan lagi akta kematian tapi surat keterangan minor dari kantor desa atau lurah. Nah, tapi bagi saya yang terakhir itu surat keterangan kematian dari desa atau lurah itu memberikan celah kepada masyarakat kalau oknum dari pihak pemerintah desa atau lurah itu bermain pada tingkat itu. Bisa jadi ya? Bisa jadi ada kemungkinan dibuat surat padahal misalnya suaminya atau istrinya belum meninggal misalnya suami mereka karena pisahnya cuman pisah begitu saja tidak melalui resmi dari pengadilan, lalu kemudian suami atau istri itu sudah berada di tempat lain, tidak mungkin lagi dijangkau gitu ya, dijangkau atau sengaja tidak mau menjangkau, maka itu boleh jadi bisa direkayasa dengan sebuah surat kematian dari desa atau lurah. Artinya selama ini pengalaman kita belum temukan, tapi ini ada celah untuk bisa dilakukan. Kalau aparat itu memang tidak benar-benar menjadi aparat yang baik. Memang pengalaman membuat abang lebih berhati-hati menjalankan sesuai dengan ketentuan ya. Terus abang dari pengalaman itu kemudian kan membuat abang cukup berhati-hati nih dalam melaksanakan tugas sebagai penghulu. Kira-kira strategi atau motivasi selama ini yang abang lakukan terhadap diri maupun rekan-rekan penghulu abang yang lain biar bekerja secara profesional itu seperti apa? Mungkin ada tipsnya gitu atau? Sebetulnya itu bagi saya sederhana sebetulnya. Nah, penghulu ini kan 100% adalah ASN. Nah, sebagai ASN sudah pada tentunya kita harus patuh dengan undang-undang ASN, ketentuan ASN, undang-undang nomor 3 kalau saya tidak salah, nomor 53 tentang disiplin. Itu dulu yang kita patuh. Kemudian sebagai penghulu, nah ada juga kode etik kepenghuluan, kita harus patuh. Kemudian kita harus patuhi juga undang-undang pernikahan, misalnya undang-undang nomor 1 tahun 74, kemudian berubah menjadi undang-undang kalau tidak salah nomor 16 tahun 2019, itu juga harus kita patuhi. Kemudian ada aturan-aturan teknis, ada aturan teknis keputusan Menteri Agama, ada surat edaran Dirjen Kepenghuluan, itu regulasi yang harus kita taat. Dari sisi etika, nah saya sering ke teman-teman, saya sering menyampaikan karena selain sebagai penghulu, nah kita di penghulu itu ada yang namanya organisasi kepenghuluan, namanya Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Nah ini menghimpun semua penghulu di Indonesia, baik kepala kawau, nah yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala kawau maupun bukan. Di Provinsi Maluku Utara, ya saya sebagai ketuanya. Jadi apa nih sebagai ketua wilayah Provinsi Maluku Utara untuk APRI itu ya? Untuk APRI itu. Dan saya selalu bilang ke teman-teman di Maluku Utara khususnya yang penghulu, saya ingin sering menyampaikan bahwa yang perlu kita ingat dimanapun kita bertugas sebagai seorang penghulu itu pertama kita itu menjadi model rumah tangga di mana kita bertugas. Luar biasa itu ya? Harus mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus menjadi model rumah tangga di mana kita bertugas. Tidak sangatlah naik kalau kemudian seorang penghulu cekcok
cocok dalam rumah tangga yang ditonton oleh masyarakat. Itu satu yang harus kita jaga. Yang kedua, kita juga mau tidak mau suka pasti di tengah-tengah masyarakat itu dianggap sebagai tokoh agama. Otomatis dalam bertutur, bersikap, bergaul, mensosialisasikan diri di tengah-tengah masyarakat, kita jaga bahwa kita di hadapan masyarakat dianggap sebagai tokoh agama. Maka itu pun makanya sampai sekarang di desa-desa itu masih kepala agama masih dipanggil mantri agama. Karena semua urusan berkaitan dengan agama diselesaikan oleh kepala agama. Makanya sering dipanggil mantri agama. Mantri ini bukan cuma khusus kesehatan, tapi agama juga ada mantri. Cuma yang aneh karena ini KUA, kantor urusan agama. Di masyarakat ini sering menyebut bukan singkatannya tapi dibaca langsung. Wah. Nah, ada kejadian ada di sini. Ada di satu tempat itu KUA-nya ada di desa Air Anjing di Bitung. Nah, kalau kita berkumpul misalnya di balai itu sering teman-teman kata mana KUA Air Anjing. Padahal itu KUA kantor KUA di kecamatan tapi di sekitar Bitung, tapi tempatnya dia berdekatan dengan desa Air Anjing. Kita sih teman-teman berkelakar sengaja lah begitu kata orang Maluku Utara, Masedu. KUA Air Anjing mana KUA Air Anjing? Iya bang, dalam abang kan sebagai ketua APU itu ya, kalau dalam melaksanakan manajemen kepemimpinan nih, abang lebih condong atau memiliki tokoh inspirasi yang mana? Biar ada nilai-nilai dari tokoh inspirasi itu yang abang ambil untuk terapkan atau mengelola KUA maupun organisasi APU itu. Ya. Saya pada prinsipnya menjalani ini saya mengikuti seperti orang, saya sering bilang kita jalannya seperti air mengalir saja. Tapi memang ada panutan-panutan yang harus dilakukan sebagai orang Islam sudah pasti. Panutan pertama itu Rasulullah. Tapi kan kita tidak hidup pada pingin di zaman Rasulullah. Kita pasti sudah jauh. Nah, oleh karena itu memang dalam soal kepemimpinan itu saya lebih suka gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, dalam soal misalnya di Indonesia dalam soal komitmen saya lebih senang komitmen yang dimiliki oleh senior kita. Karena saya waktu mahasiswa beraktivitas di AMI. Oh iya, apa aktif AMI juga ya? Jadi saya lebih senang dengan komitmen yang dilakukan sampai meninggal itu adalah Nurul Ismail terbiasa dipanggil kaki. Karena beliau orang yang punya kemampuan, punya talenta di bidang intelektual, kepemimpinan, bahkan dalam dunia politik. Tapi dalam riwayatnya dia tidak pernah masuk dalam dunia politik sekalipun. Itu bukan berarti tidak ada tawaran, banyak tawaran. Karena itu saya melihat ini hal yang penting bahwa dalam melakukan memimpin itu saya lihat ada satu hal yang paling penting adalah konsistensi kita itu harus kita jaga. Sebagai pemimpin itu konsistensinya, prinsip itu harus kita jaga. Kapan kita tidak punya prinsip, maka di saat itulah nilai sebagai seorang pemimpin itu akan hilang. Wah, biasa ini namanya. Berarti kuncinya adalah
konsistensi konsistensi dalam melaksanakan sesuatu ya. Oh iya bang, ini sekarang kan di Sofifi atau Obo Utara ini kan nanti mau jadi tuan rumah STQ iya yang dilaksanakan tanggal insya Allah tanggal 16 Oktober ya. Sejauh ini ada persiapan khusus nggak dari Kementerian Agama Kota Tidore khususnya di KUA Obo Utara? Dalam hal ini memang secara pribadi saya terlibat jauh dalam soal ini sebetulnya. Hanya tidak melibatkan institusi karena kalau kita bicara institusi ada kewenangan yang lebih jauh soal itu. Nah, dari awal memang ketika ingin melakukan kegiatan ini harus jadi saya sering rutin tidak tiap hari tapi hampir setiap minggu dulu. Ketika itu sering berdiskusi dengan Pak Gub, Pak Wagub, Pak Orkestra sampai pada tingkat melakukan survei lokasi itu saya terlibat. Begitu ya? Sampai survei lokasi itu saya terlibat. Hanya itu keterlibatan saya tidak bisa melibatkan Institusi ya. karena secara institusi itu ada ranah atasan yang ada pejabat yang berwenang di Kementerian Agama. Pada tingkat provinsi pasti akan Iya. di tingkat kabupaten pasti ada kepala kantor Kementerian Agama, kabupaten, kota atau kepala. Nah khusus untuk dalam beberapa saat menjelang dan akan dalam proses pelaksanaan itu memang ada tugas yang diberikan oleh Kementerian Agama. Kita KUA itu diberi tugas untuk melayani ke Kanwil Kalimantan Timur. Dia diberikan khusus untuk melayani ke Kanwil dari kontingen Kalimantan Timur itu ya? Bukan kontingennya, Oh bukan kontingennya? pejabatnya saja. Oh dari pejabat Kementerian Agama ini di Kalimantan Timur ya? Dari pejabat Kementerian Agama khususnya ke Kanwil Kalimantan Timur itu saya ditugas untuk melayani mulai dari kedatangan sampai kapan beliau kembali. Saya melayani Kalimantan Timur, tentunya bukan saya sendiri dengan teman-teman kawan yang lain. Ada persiapan khusus nggak selama ini sudah yang disiapkan oleh abang dan teman-teman yang lain? Sebetulnya tidak ada persiapan yang menurut saya bukan khusus, itu biasa saja bahwa kalaupun tamu pasti ada jamuan. Ini tamu luar daerah pasti kita berikan penghormatan, misalnya ada semacam pengaluman bunga, ada dikasih hadiah. Misalnya kalau kita di sini di Tidore itu ada ciri khas yang namanya putadino, itu pasti kita persiapkan juga di mana dia tinggal. Kita harus siap ketika mereka mau ingin melihat destinasi di Maluku Utara, sekitar lokasi itu yang harus kita apa yang mereka inginkan dalam soal-soal positif misalnya ya. Dan bagi saya itu memberikan nilai 2 bagi Maluku Utara harus kita ya, karena pada akhirnya akan kembali ke provinsi kita, itu menjadi nilai 2 provinsi kita. Jadi dalam kaitan itu saya sudah sampaikan ke teman-teman, tolong dicek destinasi-destinasi yang bagus di Kota Ternate, di Tidore, di Sofifi, itu harus disiapkan. Dan kalau tidak bisa di print out, dibuat dalam bentuk software. Ketika ditanya kita tinggal buka laptop, ini tempatnya yang bagus. Tinggal mereka mau pilih ya, ketika mau pilih kemana sudah kita bawa. Siap. Sebagai LO di situ. Listen officer ya. Iya. Jadi kalau tertidur luar biasa. Termasuk tugas tambahan juga ini. Tugas tambahan. Jadi abang ini dari karirnya tadi sudah sangat luar biasa, dimulai dari tahun 2009 ya, pengalamannya sampai detik ini. Itu kemudian abang harapan
dari suka duka tadi, suka duka pengalaman. Kemudian harapan abang ke depan sebagai penghulu. Ya, kalau misalnya bicara soal harapan ke depan sebagai penghulu, saya lebih cenderung tidak menyebutkan sebagai penghulu saja. Nah, karena saya bertugas sekarang di Kota Tidore Kepulauan, harapan saya itu bukan sekedar sebagai penghulu, tapi sebagai masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Saya berharap karena kita ini mau tidak mau putra daerah. Nah, di Kota Tidore Kepulauan ini ada namanya pernah membuat MU soal kota santri di Kota Tidore Kepulauan. Kota santri ya? Ya. Itu ada MUU kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Nah, itu yang menjadi pekerjaan berat sebetulnya bagi saya. Mengapa? Ditandatangannya MU itu tahun 2017. 2017. Di masa kepemimpinannya Pak Almarhum Rusli Bohongi. Pak Rusli sama berarti Bang Rusli Bohongi ya. Bang Rusli sama kalau wali kotanya Pak Pak Wali Kapten. masih Pak Kapten. ya, periode pertama. Nah, ketika saya dilantik pada tanggal 13 Juli 2017 di Rawa, itu kemudian saya sudah pernah menyampaikan bahwa kita di Tidore Kepulauan itu ada MU soal Tidore sebagai dijadikan sebagai kota santri. Dan saya sempat menyampaikan di sambutan awal ketika pelantikan, saya bilang untuk menjadikan satu kabupaten atau satu kota yang menjadi kota santri itu sesuatu yang sangat sulit. Nah, oleh karena itu harus diperkecil lagi, persempit skopnya, bahwa dari segi kota ini ada berapa kecamatan, paling tidak ada satu kecamatan yang menjadi kecamatan santri sebagai contoh. Dan itu pun dianggap berat, maka di kecamatan santri itu ada satu desa yang memang kita set menjadi desa santri. Nah, ini pengalaman misalnya kita lihat di Kediri. Nah, Kediri itu kan tidak semua menjadi kampung Inggris. Hanya satu desa saja yang menjadi kampung Inggris itu. Kampung Inggris. Akhirnya dikenal ya? Hanya terkenal. Itu kan orang di luar untuk di Surabaya. Jadi cuma satu desa. Apa kita tidak bisa melakukan di sini ya. Itu satu. Yang kedua yang saya yang harapan abang tadi bahwa harus janji tadi yang dari 2017 segera kita wujudkan, harus diwujudkan minimal di Obo Utara ini atau salah satu desa di Obo Utara ini menjadi desa santri. Memang itu harapan, tapi harus diakui bahwa ketika gagasan saya itu tidak diakomodir oleh sampai sekarang yang berkepentingan, termasuk pemerintah daerah, itu sampai sekarang tidak ada realisasi lebih. Mestinya pemerintah daerah menerbitkan regulasi lebih jelas dalam soal aplikasi pada tataran pelaksanaan dari MUU. Semisal misalnya setiap tamatan SD masuk ke jenjang yang lebih itu membutuhkan misalnya ijazah Al-Quran, jasa Al-Quran dari Taman Pendidikan Al-Quran, mana memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga suatu ketika nanti di Kota Tidore Kepulauan tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran. Karena 90% lebih di Kota Tidore Kepulauan itu adalah umat Islam. Itu satu. Yang kedua, harapan saya untuk semua penghulu di Provinsi Maluku Utara bahwa saya sendiri mengajak mereka, marilah kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ditentukan pemerintah.
mau tidak mau ya itu penghulu ASN sudah menjadi pilihan kita dan penghulu sudah menjadi pilihan spesifikasi pekerjaan kita, maka segala bentuk menyangkut dengan ketentuan, menyangkut dengan etika itu harus kita jaga. Kemudian mari kita menjaga nama baik kita di Provinsi Maluku Utara, karena saya masih ingat betul dulu Maluku Utara itu dikenal sebagai Serambi Mekah kedua. Serambi Mekah setelah Aceh. Nah, ini yang harus dijaga oleh teman-teman pengurus sebagai tokoh agama di kecamatan. Apalagi dalam momentum STQ ini semua orang hampir diperkirakan 2.000 orang datang. Apakah mereka bisa menyaksikan bahwa betulkah Maluku Utara itu menjadi Serambi Mekah atau bukan? Dan itu bukan hanya hari ini, tapi tantangan ke depan harus kita wujudkan. Ini sudah disebutkan dalam sejarah puluhan tahun yang lalu bahwa Maluku Utara itu Serambi Mekah. Saya kira juga itu harus kita jaga dan kita pelihara. Siap. Memang tugas sebagai penghulu ini sangat berat ya Bang ya? Sangat berat karena harus menjadi role model rumah tangga tadi ya. Kemudian harus menjaga dan mampu mewujudkan bahwa di pandangan masyarakat bahwa betul-betul Maluku Utara ini adalah Serambi Mekahnya, Serambi Mekah kedua di Indonesia. Karena penghulu ini dianggap sebagai ujung tombak Kementerian Agama. Kapan tombak itu tumpul, maka tidak bisa lagi digunakan. Ujung tombak ini ya kan? Luar biasa. Terakhir Bang, untuk sebagai penghulu nih kan, Abang juga tadi sudah mengatakan bisa tugasnya itu bagaimana menjadi bagian dari penyadaran masyarakat. Nah, kira-kira harapan Abang, bukan harapan, ada pesan yang mau Abang sampaikan ke termasuk saya atau generasi-generasi muda yang lainnya, biar ke depan bisa lebih baik dan lebih sukses di bidangnya yang digeluti. Ya, kalau bicara soal kesuksesan dalam bidang geluti, bagi saya pertama begini. Teorinya bagi saya sederhana. Cintailah pekerjaan apapun bentuknya. Ketika kita mencintai pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaan itu mencintai kita, maka kapanpun kita tidak pernah jenuh dalam melakukan tugas itu. Yang kedua, sebagai umat Islam, apalagi sebagai generasi muda, saya kira mari membuka diri terhadap perubahan. Sudah pada tentunya kita memiliki filter-filter yang jelas, tapi tidak bisa menjadi umat yang eksklusif. Bahwa dunia sekarang sudah terbuka, kita harus terbuka terhadap berbagai perubahan yang terjadi, tapi ada filter yang jelas dalam kita melakukan aktivitas sebagai orang yang beragama. Tidak bisa kita keluar dari norma-norma agama dan etika keagamaan itu sendiri. Yang ketiga, saya kira apapun yang kita lakukan, tugas atau pekerjaan kita apa, bagi saya disiplin itu menjadi kata kunci. Karena soal disiplin baik dalam bentuk waktu itu sangat penting, tapi saya kira disiplin itu menjadi kata kunci. Hal yang paling berat adalah, saya ulangi, konsistensi. Itu yang paling berat. Saya misalnya begini, semua orang ini bisa membaca Al-Quran dan semua orang bisa melakukan juhud dengan Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara. Ada orang dengan cara berzikir, ada orang dengan cara membaca Al-Quran, tapi konsistensinya
misalnya kita tentukan saya setiap habis maghrib harus membaca Al-Quran. Apakah bisa kita setiap habis maghrib membaca Al-Quran? Itu yang susah karena konsistensi itu yang paling susah dilakukan, termasuk dalam tugas. Itu yang saya kira harus dilakukan oleh generasi muda. Sudah tentunya jangan lupa bahwa pendidikan itu menjadi kata kunci. Intelektual itu mau atau tidak mau, suka dan tidak suka, Al-Quran sudah mengembarkan ketika Allah menurunkan ayat ini. Yang pertama itu Allah bilang Iqra. Kalau kita bahasa kasar misalnya sekarang, maka Allah perintah, hei sekolahlah. Karena membaca sekarang dalam bentuk pendidikan, maka pendidikan itu tidak bisa kita abaikan. Tidak boleh hanya sampai SMA saja. Oh, tidak bisa. S1 juga S1 juga sekarang sudah. Saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman di IAIN Ternate. Tahun ini ada beberapa fakultas yang tidak menerima S2 untuk penerimaan dosennya. Ada yang cuma terima S3-nya. S3-nya? Iya. Itu berarti suatu saat nanti S2 sudah tidak terpakai lagi. S2 juga itu kemudian. Karena hari ini mudah-mudahan regulasi itu belum berlaku. Tapi ini wacana sudah digulirkan. Berarti kita sebagai generasi muda ini harus mempersiapkan, minimal tadi pendidikan. Kemudian secara karakter kita harus menanamkan dan melaksanakan nilai konsisten tadi. Dan yang paling menarik adalah mencintai pekerjaan yang sudah kita geluti. Karena dengan mencintai pekerjaan, insya Allah pekerjaan akan mencintai kita dan kita tidak punya kejenuhan. Karena sesuatu yang kita cinta pasti tidak jenuh. Iya, cocok. Baik Abang, terima kasih atas kehadirannya pada diskusi malam hari ini, luar biasa Bang Bair. Semoga Bang Bair selalu sehat, diberikan keberkahan, dan kedepannya mudah-mudahan bisa karirnya dari penghulu bisa lebih baik lagi. Dan jika Allah berkenan bisa mungkin ke struktur Kementerian Agama Provinsi dan lain sebagainya. Amin. Kami akhiri diskusi dengan Bang Bair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.